Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 bagian ke-6. Dan perselisihan ulama tentang hukum tasmiyah membaca bismillah itu. Sebab nas yang sharih mewajibkannya tidak terdapat, yang tidak akan dapat menyebabkan ijma ulama atasnya. Meriwayatkan Ibnu Juraji dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata tentang tafsir ayat ini. Ayat 4 surah Al-Ma'idah. Tafsir beliau, apabila telah engkau kirim binatang buruanmu itu, maka bacalah bismillah. Dan jika engkau lupa, tidaklah mengapa. Maka Ibnu Abbas berpendapat bahwa membaca bismillah ketika melepaskan binatang pemburu itu adalah sunnah. Dan diriwayatkan orang juga pendapat semacam itu dari Abu Hurairah, dan telah terdahulu keterangan pendapat itu dari Tawus, dan merawikan pula Bukhari dan An-Nasai dan Ibnu Majah dari hadis Aisyah bahwa suatu kaum bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, suatu kaum datang kepada kami membawakan kami daging, tetapi kami tidak tahu apakah disebut nama Allah atasnya atau tidak." Maka menjawab Rasulullah SAW, "Sammu alaihi antum wa kulu." Kamu sendiri membaca bismillah atasnya, lalu makanlah. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai dan Ibnu Majah. Berkata yang merawikan, mereka itu masih dekat kepada zaman kufur, artinya baru masuk Islam. Selanjutnya Sayyid Rashid Ridho menerangkan, ahli-ahli fikih di kota besar telah menyatakan pula pendapat, di antaranya berkatalah Imam Syafi'i bahwasanya membaca bismillah atas penyembelihan adalah mustahab, sangat disukai atau sunnah, bukan wajib dan bukan syarat. Dan berkata Abu Hanifah dan Malik dan Ahmad, menurut riwayat yang masyhur daripadanya, membaca bismillah itu wajib, tetapi gugur wajibnya kalau lupa. Dan pada riwayat yang lain dari Imam Ahmad, dia adalah mutlak wajib. Tafsir Al-Manar juz 6 halaman 176. Maka mendapatlah saya penjelasan di dalam batin sendiri setelah apa yang dibaca di dalam tafsir itu, dan dibanding pula kepada kitab-kitab lain, bahwasanya penyembelihan orang Nasrani atau Yahudi itu memang dihalalkan Allah aku makan. Dan aku pun tidak ragu lagi, karena aku lihat mereka tidak membaca bismillah. Setelah tuntunan hadis pun telah ada, yaitu daging yang tidak kita ketahui apakah dibaca bismillah ketika dipotong atau tidak, makan sajalah dengan awak sendiri membaca bismillah ketika memakannya. Dan meskipun sebagai seorang anggota Muhammadiyah, saya tidak begitu terikat kepada satu mazhab, namun anutan mazhab Syafi'i dari kecil mempengaruhi juga kepada jiwa. Dengan membaca keterangan Imam Syafi'i bahwa membaca bismillah hanya mustahab, bukan wajib dan bukan syarat, bertambahlah kepuasan jiwaku, sehingga tidaklah saya ragu lagi memakan daging sapi atau kambing atau kerbau di negeri-negeri orang Kristen itu. Dan adalah nyata mereka menyembelih itu buat berhala, tetapi semata-mata buat dimakan. Hidangan dari Yahudi tidak meragukan sama sekali, sebab mereka pun tidak makan babi, tidak makan bangkai dan darah, dan penyembelihan untuk berhala. Sedang orang Kristen, mereka pun tidak mau makan bangkai, makan dan minuman darah, dan mereka pun mengharamkan untuk berhala. Sebab itu mereka menyembelih hanya semata-mata buat dimasak sebagaimana kita juga. Cuma babi bagi yang sebagian besar adalah halal, kecuali beberapa sekte sebagaimana Metodis dan Adventist yang sama dengan Yahudi
dan kita mengharamkan babi. Maka kalau dalam jamuan orang Kristen naik kapal udara yang tidak mengetahui corak-corak makanan kita, bolehlah kita katakan terus terang bahwa kita tidak memakan daging babi. Lancarnya hubungan internasional di zaman sekarang telah menyebabkan manusia hormat menghormati tentang pantang dan kebiasaan, apatah lagi berhubungan dengan agama. Adapun lanjutan ayat bahwa makanan kita orang Islam pun halal mereka makan, dapatlah dipahami bahwa ini bukanlah taklif atau perintah kepada mereka sendiri. Sebab dengan soal makanan tentu mereka berpegang kepada syariat mereka sendiri, bukan kepada syariat kita. Maksud Allah memberitahu bahwa makanan kita pun halal bagi mereka adalah jauh sekali, yaitu supaya di dalam pergaulan hidup sehari-hari kita berlaku baik kepada mereka. Bukanlah tersebut di dalam hadis sebagai di dalam surah An-Nisa. Telah kita tafsirkan juga bahwa Rasulullah pada suatu hari menyembelih kambing, lalu menyuruhkan khodamnya mengantarkan dagingnya sebagai hadiah kepada orang Yahudi tetangganya. Apakah salahnya sebagai di negeri kita ini, dalam kota-kota besar kita bertetangga baik dengan penganut Nasrani lalu menghadiahi makanan? Apakah lagi di negeri-negeri sebagai Sipirok, Ambon dan Minahasa dan lain-lain terdapat pertetanggaan yang baik. Demikian juga di kota-kota besar yang lain. Bahkan ada lagi terdapat suatu kebiasaan yang ganjil dalam kalangan orang Cina Kristen, peranakan di Makassar, yaitu kalau akan menyembelih ayam atau ternak yang lain, orang-orang Kristen meminta tolong sembelihkan kepada orang Islam. Dan perempuan-perempuan merdeka daripada mukminat dan perempuan-perempuan merdeka dari yang diberi kitab sebelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka. Sambungan ini bukan lagi soal makanan, melainkan soal perkawinan. Di sini diterangkan bahwa kamu yang mukmin halal kawin dengan perempuan yang mukminat dan halal pula kawin dengan perempuan ahlul kitab, asal telah selesai dibayar maharnya. Dengan demikian teranglah bahwa seorang mukmin selain boleh mengawini perempuan sesama Islam kalau ada jodoh dan nasib, boleh pula mengawini perempuan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Artinya dengan tidak usah dia masuk Islam terlebih dahulu, sebab dalam hal agama tidak ada paksaan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Dapatlah kita memahamkan sedalam-dalamnya betapa besar keluasan paham atau jiwa tasamuh atau toleransi yang terdapat dalam kedua kebolehan ini, yaitu boleh makan sembelihan mereka dan boleh mengawini perempuan mereka. Ini adalah kebolehan diberikan kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surah di ayat 1 dan 2, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid dalam dirinya. Sekiranya dia ada seorang yang baik kalau bertetangga walaupun tetangganya lain agama, dan tidak ditakuti bahwa dia akan goyah dari agamanya karena berlain agama dengan istrinya. Dia akan tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Tentu dia akan memberikan contoh yang baik dalam kesolehan, ketaatan kepada Allah dan ibadah dan silaturahmi. Sebagai suami, tentu dia akan menjadi teladan yang baik bagi istrinya.